Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Agustina. Saya dari kelompok 2 kelas 1B Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi unsur penanda paragraf dan pola pengembangan paragraf. Dan di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan tentang unsur penanda paragraf. Menurut Tarigan 1981/13, unsur-unsur paragraf ialah beberapa unsur pembangun sebuah paragraf. Hal tersebut meliputi seperangkat kalimat yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan jalan pikirannya kepada pembaca. Menurut Wiyanto 2011, paragraf memiliki 4 unsur. Yang pertama transisi, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Transisi adalah perekat atau penghubung antar paragraf. Transisi menunjang kepaduan dan kekohesifan antar paragraf sehingga muncul ide baru yang bergerak pada topik yang sama. Ada 2 cara untuk memunculkan transisi. Yang pertama implisit, yang tidak dinyatakan dengan penanda transisi tertentu. Yang kedua eksplisit, yang dinyatakan melalui penanda dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf. Ada 10 transisi berupa kata. Yang pertama, penanda hubungan kelanjutan, penanda waktu, penanda klimaks, penanda perbandingan, penanda kontras, penanda ilustrasi, penanda ukuran jarak, penanda sebab akibat, penanda pengandaian, dan penanda simpulan. B. Transisi berupa kalimat. Transisi yang berupa kalimat dikenal pula sebagai kalimat penuntun. Kalimat penuntun ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai transisi dan pengantar topik yang akan dijelaskan atau diperbincangkan. Kalimat penuntun tidak berfungsi sebagai pengganti kalimat topik. Letaknya selalu mendahului kalimat topik. C. Transisi berupa paragraf. Transisi yang berupa paragraf digunakan untuk membelokkan antara satu pokok pikiran ke pokok pikiran yang lain. Transisi menunjang kepaduan dan kekohesian antar paragraf, sehingga setiap muncul ide baru tetap bergerak pada topik yang sama. B. Kalimat utama atau topik. Kalimat utama atau topik mengandung ide pokok yang mendasari suatu paragraf. Kalimat utama ini biasa berada di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kalimat utama pada awalnya berupa ide sentral pengarang yang belum diperinci, yang selanjutnya dijelaskan dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat utama belum memberi informasi yang lengkap. Kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat penjelas adalah suatu kalimat pendukung kalimat pokok. Kalimat penjelas biasanya terdiri lebih dari setengah porsi suatu paragraf. Kalimat penjelas berisi tentang menjelaskan, merinci, membandingkan, atau memberi ide pokok sentral pada suatu kalimat utama. Penyusunan kalimat penjelas tidak sembarang kalimat penjelas, harus berkaitan erat dengan kalimat utama yang disusun berdasarkan hal-hal yang berkaitan erat dengan ide sentral dan dilanjutkan oleh hal-hal pendukung lainnya. Dengan kata lain, kalimat penjelas yaitu suatu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Selanjutnya D. Kalimat penegas. Kalimat penegas mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai penegas atau penjelas kalimat pernyataan atau ide yang diungkapkan kalimat-kalimat sebelumnya. Dan yang kedua yaitu sebagai daya tarik pembaca atau sebagai selling. Kalimat penjelas biasanya ditulis di akhir paragraf, bukan untuk sebagai menginformasikan atau menyimpulkan suatu cerita, melainkan hanya untuk variasi suatu paragraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Dalam menyusun sebuah karangan, pastinya kita akan menemukan berbagai jenis paragraf. Paragraf adalah sebuah karangan yang terdiri dari berbagai kalimat, dan karangan sendiri adalah sekumpulan paragraf yang tersusun secara urut dan padu. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pola pengembangan paragraf. Jenis-jenis pola pengembangan paragraf terdiri dari 9 jenis. Yang pertama yaitu pola klimaks anti-klimaks, yang kedua pola sudut pandang, yang ketiga pola perbandingan atau pertentangan, yang keempat pola analogi, yang kelima pola contoh, yang keenam pola kausalitas, yang ketujuh pola generalisasi,
Yang kedelapan pola klasifikasi, dan yang kesembilan adalah pola definisi luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola klimaks antiklimaks. Pola klimaks adalah perincian gagasan utama dalam sebuah paragraf dari bawah menuju ke gagasan utama yang paling atas atau puncak. Klimaks juga dapat diartikan sebagai bagian dalam sebuah karangan yang mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa sampai konflik yang paling tinggi. Selanjutnya, pola antiklimaks adalah perincian sebuah gagasan dalam paragraf yang dimulai dari gagasan utama yang paling tinggi, kemudian diikuti gagasan-gagasan penjelas yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julpan Adiatama, saya dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang pola sudut pandang. Pola sudut pandang adalah suatu pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada persepsi berkaitan dengan posisi atau sudut pandang penulis di dalam sebuah karangan. Contohnya, diriku dilahirkan di kota metropolitan ini. Namun ketika aku berumur 3 tahun, ayah dan ibuku membawaku ke sebuah kota batik di Pekalongan. Disinilah aku merasakan kehidupan yang berbeda dari kota asalku. Hanya sedikit yang ku ingat bagaimana tempat tinggalku dulu. Nomor 3. Yang kedua, pola perbandingan dan pertentangan. Pola perbandingan merupakan sebuah pola mengamati persamaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih yang memiliki suatu kesamaan tertentu untuk dibandingkan. Sedangkan pola pertentangan lebih banyak menonjolkan perbedaan yang ada pada dua buah objek atau lebih yang ada di dalam suatu paragraf. Contohnya, pemerintah telah mengalihkan bahan bakar minyak tanah ke gas LPG 3 kg dan 12 kg. Sama hal dengan minyak tanah. Gas LPG juga dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga dengan harga murah. Pemerintah berpendapat perlunya pengkonversian minyak tanah ke gas LPG karena biaya produksi minyak tanah saat telah melambung. Di samping itu, penggunaan gas LPG dianggap lebih mudah dan murah. Yang ketiga, pola analogi. Pola analogi ialah bentuk pengungkapan atau penalaran dengan cara membandingkan dua hal atau objek yang banyak memiliki persamaan. Dan dari persamaan yang ada pada dua objek tersebut, didapatkan sebuah kesimpulan. Contohnya, APBN 2010 menghadapi tekanan yang begitu berat. Tekanan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor pertama ialah semakin memburuknya lingkungan ekonomi makro. Yang faktor kedua, tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan fiskal di bidang perpajakan, bea cukai, dan subsidi BBM. Dan faktor yang ketiga, adanya beberapa pembatalan di dalam pencairan pinjaman untuk biaya pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Contoh sebuah gagasan utama dalam paragraf menjadi terang atau lebih jelas ketika diperkuat dengan beberapa contoh atau dengan ilustrasi. Contoh tersebut dapat berbentuk narasi atau deskripsi. 6. Pola kausalitas. Pola pengembangan paragraf kausalitas. Di dalam pola kausalitas, pola pengembangan paragraf dibedakan menjadi dua, yaitu pola sebab akibat dan pola akibat sebab. Pola sebab akibat adalah sebuah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat khusus yang merupakan sebab yang kemudian pada bagian akhir paragraf disimpulkan ke dalam kalimat umum yang merupakan akibat. Pola akibat sebab adalah sebuah paragraf yang di awalnya menyajikan kalimat-kalimat khusus yang berupa akibat-akibat dari suatu masalah dan disimpulkan menjadi kalimat umum yang menjadi sebab munculnya masalah tersebut. Pola generalisasi. Nah, apa sih pola generalisasi ini? Yaitu pola menarik kesimpulan sebuah paragraf dengan cara penalaran secara resmi berdasarkan referensi data yang ada.
atau peristiwa khusus secara presentatif. Nah, pola generalisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pola umum khusus, khusus umum. Pola umum khusus atau deduktif, yaitu pola yang diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum dengan ditandai kata banyak. Umumnya kemudian dijelaskan dengan rincian-rincian. Selanjutnya ada pola khusus umum atau induktif. Nah, pengertian khusus umum ini kebalikan dari umum khusus, yaitu pola yang diawali dengan rincian-rincian dan diakhiri pernyataan yang bersifat umum. Selanjutnya adalah pola klasifikasi. Adalah pola yang digunakan untuk mengelompokkan hal, peristiwa, atau benda yang dianggap memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Selanjutnya adalah definisi luas. Artinya, pola ini digunakan sebagai usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah kata atau suatu hal. Dapat berupa definisi formal, definisi dengan contoh, dan keterangan lain yang bersifat menjelaskan arti suatu hal atau objek yang dibahas.